Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video vlog aku. Oke, hari ini aku mau bersihkan dapur dulu. Tapi di sini tuh kayak hujan gitu teman-teman. Aku tuh kayak dingin banget. Terus karena dingin itu aku jadi males deh. Tapi karena mumpung Arsy lagi tidur, jadi aku paksain diri untuk beresin dapur aku dulu. Karena kalau misalkan gak diberesin, tunggu Arsy-nya bangun, ya nanti jadi repot gitu kan kalau misalkan beres-beres sambil jaga energi juga. Makanya aku paksain diri aku supaya mau untuk beranjak dari kemalasan dan beres-beres dapur dulu. Biasanya kalau misalkan aku lagi males itu aku tuh bingung teman-teman mau mulai beres-beresnya itu dari mana. Tapi kalau misalkan udah kayak berjalan gitu, nah aku baru bersemangat. Makanya biasa kalau misalkan mood aku tuh lagi nggak bagus, aku tuh kayak paksain diri aja. Terus sebentar kalau misalkan udah udah berjalan gitu, pasti moodnya membaik lagi. Kalau misalkan teman-teman lagi malas beberes juga, boleh deh coba ikutin yang aku lakuin. Misal paksa aja dulu, setelah nanti udah berjalan pasti moodnya akan membaik lagi, pasti akan bersemangat lagi. Coba deh. Oke, lanjut di video. Di sini tadi aku udah lap-lap meja dan di atas kulkas. Terus di sini lanjut aku mau ngisiin air karena ini air dingin di kulkas sudah habis teman-teman. Karena itu botolnya tuh cuman satu, botol yang biasa aku isi tuh nggak tahu udah kemana semua, udah hilang semua, nggak tahu diambil siapa. Padahal yang tinggal di sini kan cuman aku bertiga, suami, Arsy sama aku. Tapi itu botolnya nggak tahu aku simpen di mana, makanya jadi menghilang gitu. Jadi di sini aku pakai botol yang biasa aku pakai kalau misalkan aku lagi keluar-keluar gitu. Biasa aku bawa botol itu, nah itu aja yang aku isi supaya ada stok gitu. Kalau misalkan aku sih nggak apa-apa kalau misalkan nggak ada air dingin, tapi kalau suami aku tuh dia tuh kayak nggak bisa minum aja gitu kalau nggak minum air dingin tuh. Oke, lanjut. Di sini aku lagi lap-lapin meja dapur aku. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh meresahkan banget ya kalau misalkan kita punya wastafel tapi airnya nggak otomatis jalan gitu loh teman-teman. Aduh, harusnya nih kita harus beli ini deh, kayaknya beli penampungan air supaya ini wastafelnya bisa berfungsi. Sebenarnya bisa berfungsi sih, cuman kalau misalkan airnya jalan tuh harus ada keran yang terbuka gitu. Kalau misalkan nggak terbuka, kalau ditutup semuanya bisa meledak nantinya pipa aku. Makanya itu jarang aku buka, soalnya harus di pulang balik cetekan gitu loh teman-teman. Maksudnya pulang balik harus dinyalain gitu airnya. Makanya aku biasa cuci piringnya tuh di bawah aja, di tempat cuci piring duduk aku itu loh teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku lagi mau nyapu. Di sini keterangan banget ya teman-teman. Oh ya, ini tripod aku udah bagus loh teman-teman. Udah aku lem bukan lem biru ya, lem apa lagi namanya itu? Lem pipa. Nah, ternyata itu bagus loh teman-teman, itu koko, jadi bisa kembali bagus lagi. Tapi di sini pas setelah aku lem, ternyata suami aku pas pulang kerja tuh dia beliin tripod karena aku tuh kayak ngeluh gitu terus, bilang tripod aku tuh rusak, aku susah bikin videonya. Tapi karena suami aku mendukung aku, makanya dia tuh beliin tripod baru yang lebih bagus loh teman-teman. Cuman di sini anak aku tuh kalau misalkan aku lagi bikin video terus dianya lagi kayak bangun gitu lagi on, dia tuh biasa mau ambil tripodnya itu yang dibelikan sama suami aku itu loh teman-teman. Karena dia kayak suka aja lihat bentuknya itu, jadi dia suka manjat-manjat di tripod aku. Jadi biasanya video aku tuh nggak bagus kalau misalkan dipegang-pegang juga sama dia karena kan goyang-goyang gitu. Makanya aku tetap pakai yang tripod yang lama aku yang sudah aku lem. Jadi ini hasilnya masih sama yang kayak video aku yang sebelum-sebelumnya itu loh teman-teman. Oke, lanjut di video. Di sini tadi tuh sebelum bikin video tuh aku habis cuci piring, cuman males aja aku videoinnya, soalnya ini tuh cuci piring duduk. Jadi kayak
rempong aja gitu kalau misalkan di videoin, apalagi kalau misalkan pakai jilbab. Nah itu jilbabnya tuh suka jatuh-jatuh gitu di air kalau misalkan lagi cuci piringnya, makanya aku tuh jarang videoin pas aku cuci piring di lantai gitu, di lantai bawah itu loh teman-teman. Oke lanjut di sini, ini tuh nggak tahu ya teman-teman, kalau di dapur aku tuh kayak gampang banget kotornya. Mungkin karena di sini tuh nggak di plafon ya, jadi itu kotoran yang di apa ya, di lantai, bukan di lantai, di genteng-gentengnya tuh pada turun ke bawah. Nah makanya tuh banyak banget di sini kotoran-kotoran, jadi harus rajin-rajin disapu lah pokoknya. Oh ya teman-teman, di sini tuh aku cuman skop sampahnya aja ya, soalnya kan di luar lagi hujan. Terus kalau misalkan aku sapuin keluar tuh nanti kan di situ lantai yang di luar tuh kan basah. Nanti itu sampahnya jadi basah juga, makanya jelek disapu gitu. Oke lanjut, di sini setelah aku skop sampahnya aku langsung cuci skopnya, soalnya kan kotor gitu. Nah terus setelah itu di sini aku beresin ini sampah-sampah harusnya dibuang, cuman aku belum buang teman-teman karena kan hujan, susah juga dibakarnya kalau misalkan basah kan. Jadi aku simpan aja di situ. Nah ini tuh sapu aku yang aku pakai untuk menyapu di bagian depan rumah, cuman aku kasih masuk sapunya di dalam karena aku dapat komen dari salah satu teman yang nonton video aku. Katanya kalau misalkan sapunya disimpan di ruang tamu itu nggak sopan. Padahal sih di tempat aku nggak ada yang kayak begituan ya teman-teman. Mau disimpan dimanapun tuh sapunya, asalkan jangan di kursi ya. Ya tamunya nggak merasa apa ya, kayak merasa aneh gitu, soalnya di sini tuh kayak udah terbiasa gitu. Sapunya mau disimpan dimanapun ya boleh-boleh aja, ya terserah yang punya rumah gitu. Tapi itu di tempat aku ya teman-teman, aku nggak tahu kalau misalkan di tempat yang lain. Tapi terima kasih juga loh udah kasihin aku saran, aku sangat bersyukur masih ada yang peduli sama aku. Nah di sini aku lanjut di bagian ruang tengah. Aku tadi beresin cemilan yang dibelikan suami untuk aku dan Arsy. Kalau misalkan siang itu kan aku suka nyemil, tapi di sini tuh penjualnya jauh. Jadi aku dibelikan desktop di rumah. Nah ini pada saat aku mau nyapu di bagian ruang tengah, anak aku langsung bangun teman-teman. Jadi aku pergi lihat dulu dan ternyata dia udah nggak mau tidur. Jadi aku bangunin. Terus di sini aku mau lanjut kasih dia ASI dulu, soalnya dia kan baru bangun tidur. Nah biasanya tuh kalau dia baru bangun tidur aku langsung kasih ASI ya teman-teman. Oke sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.